warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ajeng Setiawati dari kelas 11 Manajemen Perkantoran. Di video kali ini, saya ingin membuat suatu podcast di mana podcast ini nantinya akan membahas tentang pejuang seorang rantau. Kalian pastinya tidak asing lagi dengan kata-kata rantau karena saya sendiri masih penasaran sama orang yang merantau sampai rela-rela tuh mereka merantau mencari uang gitu ya. Terus rela jauh dari keluarga, terutama dari orang tua juga. Terus harus beradaptasi dengan kota baru yang ia rantau gitu tuh. Gimana sih? Saya penasaran. Nanti kita tanya-tanya ke orangnya langsung. Karena kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Dan ya, dia juga orang rantauan belasan tahun teman-teman. Kita akan tanya-tanya mengenai perantauan di kota baru seperti apa. Oke, let's check it out. Nah teman-teman, ini adalah tamu yang saya maksud, yaitu ibu saya sendiri. Halo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo guys. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama ibu saya. Dan bagaimana ibu siap saya wawancarai tentang perantauan ini? Oke, siap. Oke, ibu saya sudah siap ya. Oke, baik Ibu. Sebelum kita ke pembahasan perantauan nih. Nah, Ibu nih dulunya kan sebelum orang rantau pasti nyari pekerjaan ya di Sampang, kota Sampang sana. Itu kok bisa gak bekerja di sana aja? Kenapa kok bisa merantau ke sini gitu? Kok kerja di Sampang? Kenapa? Oh gitu. Pertama-tama ya, semua saudara kan ada di Madura, khususnya di Sampang, kota Sampang itu. Jadi semuanya itu saya lihat kerjanya itu ya, selain apa itu, jadi guru, jadi sukwan Pemda. Nah saya pingin yang lain dari itu. Di mana saya mencari? Jadi saya kepingin keluar dari kota Madura itu. Kalau dagang, jualan apa kalau di sana, saya mikirnya gitu, soalnya di sana kan kota kecil, paling dagang ya orangnya itu aja, mikirnya saya segitu. Nah setelah saya mempunyai pikiran seperti itu, waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kota Madura, khususnya kota Sampang itu. Kebetulan ada om yang mengajak saya untuk bisa hijrah dari Sampang ke kota lain, tepatnya di kota Probolinggo ini. Akhirnya saya menyetujui dan saya mau mencoba seperti apa kota Probolinggo itu pertama kalinya. Oh, berarti karena di sini ada saudara juga, jadi lebih mempermudah ibu gitu ya? Iyalah, kalau ada saudara ya tidak mungkin berani saya keluar dari kota Madura, soalnya saya kan perempuan. Biarpun sekuat-kuat apapun niat saya untuk mencari yang lain dari kota Madura, ya mungkin saya tidak bisa kalau tidak ada saudara di sini. Oke. Nah, bagaimana perjalanannya ibu ini saat mencari pekerjaan hingga memutusin untuk bekerja di pabrik KTI ini? Perjalanannya? Gimana? Ya kebetulan waktu di kursus, pada waktu saya kursus itu ada teman yang asli Probolinggo. Terus? Kan saya itu pertamanya ada memutuskan setelah kursus kalau saya dapat pekerjaan, saya langsung kembali lagi ke Madura, ke Sampang. Setelah itu mau hampir selesai di kursusan itu, ada teman saya yang menawarkan, kalau kamu sudah kursus ini kelar, sudah selesai, kamu mau kemana gitu, mau kerja apa, mau cari pekerjaan atau gimana? Ya kalau niat saya mau bekerja di pekerjaan, kalau memang tidak ada, saya mau kembali lagi ke Madura. Terus dia menawarkan pekerjaan ke saya, ayo kita coba naruh di PT KPI, ada lowongan di sana, gitu informasi pada waktu saat saya kursus
mau akhir-akhir itu, mau selesai kursus itu. Terus teman saya yang sama-sama kursus itu menawarkan seperti itu. Akhirnya saya, iya tak, apa itu di pabrik? Saya karena awam dengan pabrik, karena di Madura tidak ada pabrik. Adanya di sana cuma dia dagang, jadi buruh, sukuan, Pemda, gitu aja, tidak ada pabrik. Jadi saya itu seperti apa pabrik? Kayak sudah wis. Yang penting kamu buat lamaran, nanti dialamatkan ke PT Kutai Timber Indonesia. Nanti kamu kalau sudah ke sana tahu kayak itu pabrik, itu kata teman saya. Akhirnya saya buat sebelum saya pulang, sebelum saya lulus itu selesai kursus sampai tingkat Mindus itu, saya buat lamaran di rumah, terus dititipkan ke teman saya itu. Saya tidak naruh sendiri, dititipkan ke teman saya itu. Nah, teman saya itu juga buat lamaran. Akhirnya setelah 1 bulan atau 2 minggu mungkin, terus saya ada panggilan dari PT Kutai Timber Indonesia itu untuk tes interview dan tes tulis. Terus akhirnya saya ikuti. Hari apa saya datang ikuti, dan ternyata teman saya yang tadi bawa lamaran saya itu sudah kerja di sana. Dia sudah diterima, sudah bekerja selama kurang lebih itu berapa? Masih bulanan. Iya, bulanan. 1, 2, 3 bulanan dia sudah kerja di sana. Terus akhirnya saya setelah melakukan tes tulis sama interview itu, terus pulang, akhirnya dipanggil lagi, akhirnya saya langsung diterima, suruh langsung bekerja hari itu juga. Gitu. Terus besoknya saya suruh, karena saya diterima di produksi, saya disuruh pakai sepatu cat sama celana levis waktu itu. Terus akhirnya saya bekerja. Jadi Ibu udah memutuskan bekerja di sana bareng temen gitu ya, dibantu sama temen gitu. Dan di sini juga ibu saya ini merantau ke sini karena tidak ada yang cocok sama pekerjaan di Kota Sampang. Jadi dia memutuskan untuk merantau ke Kota Probolinggo karena di sini kan ada saudara juga. Oke, saya bakalan nanya lagi. Kan pastinya seorang karyawan ini banyak sekali ya Bu rintangannya. Di pabrik itu kan macam-macam ya, karakter orangnya tuh seperti apa gitu. Pasti banyak rintangan suka maupun duka yang harus dilewati. Itu gimana Ibu cara menghadapinya, melewati rintangan-rintangan yang ada itu di pabrik tuh gimana Bu? Ya itu tadi, kita harus niat kuatnya itu niatnya harus kuat. Kalau niatnya tidak kuat, walaupun di mana saja, ya tetap gugur. Maksudnya itu tidak kerasan, tidak betah. Kalau niatnya kuat, apapun yang akan terjadi harus kita lalui, harus kita hadapi dengan apa? Dengan sabar, dengan keikhlasan. Yang penting itu sabar dan ikhlas. Biarpun sampean tidak kerja di pabrik ya, awal umpamanya kerja di jadi guru, di Pemda, di pegawai, atau di tempat-tempat yang lain. Kalau tidak ikhlas, kalau tidak sabar, semuanya itu berat. Tantangan yang dihadapi itu akan terasa berat dan kita akan malas bekerja, ogah-ogahan bekerja, tidak maksimal bekerja. Itu. Kalau sudah niatnya kuat, saya niat kerja di sini, apapun itu resikonya, saya ikhlas. Kalau sudah seperti itu, otomatis kita melibatkan Allah. Semuanya akan digampangkan sama Allah. Kan pasti di tempat kerja itu ada suka sama dukanya gitu. Boleh diceritain sukanya itu apa, dukanya itu apa gitu? Ya kalau sukanya itu bareng teman-teman, ya ngumpul bareng, kalau istirahat, tidur bareng di tempat yang sama, bisa rame, terus bisa sholat ibadah bareng, bisa makan bareng gitu. Suka dukanya, ya kalau sudah capek, itu dukanya, tidak enaknya. Kalau sudah capek seharian gitu, kalau sudah mau pulang rasa capek, itu suka dukanya. Oke, itu kan sudah diceritain ya, suka duka rintangannya ya di pabrik itu apa, macam-macam ya Bu ya. Terus motivasi Ibu ini bekerja di pabrik sampai saat ini apa motivasinya Bu? Ya motivasi saya itu agar bisa
mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menyekolahkan anak, itu aja. Itu motivasi ibu Motivasi sampai saya. bertahan gitu sampai Iya. saat ini. Sampai saat ini Bekerja di pabrik gitu bekerja ya. di pabrik. Ibu ini adalah sosok pekerja keras. Terus bagaimana perasaan ibu ini sebagai orang rantau jauh dari orang tua, harus beradaptasi dengan kota baru tentunya. Terus itu membuat ibu rasa menjadi lebih baik atau sebaliknya? Gitu. Yaitu kalau kita menyikapinya dengan ikhlas, ikhlas sabar, dan itu sudah ketetapan dari Allah atau takdir dari Allah, kita akan menyukuri. Terima kasih Allah, saya ditakdirkan seperti ini, akhirnya saya bisa lebih dekat denganmu, dengan engkau Allah. Itu kalau menyikapinya dengan rasa tawakal, rasa ikhlas, rasa berserah diri bahwa ini adalah ketetapan dari Allah. Kalau kita tidak menerima itu, berontak, akhirnya kita sendiri yang rugi. Ya kan? Menetap ketetapan Allah, semua itu pasti sudah seizin Allah. Saya datang ke sini, saya ada saudara di sini, saya ada teman yang mengatakan saya lewat jalan teman, itu semua itu perantara Allah, sudah ketetapan Allah. Bukan hebatnya saya, ada keinginan dari mana, bukan. Itu semua takdir Allah semua. Kalau kita tidak ikhlas, kalau tidak menyadari itu ketetapan Allah, nah, merantau perempuan bekerja di pabrik tidak ikhlas, ya sudah lama saya berhenti. Tidak bisa seperti sekarang ini. Oke, berarti ibu ini merasa lebih baik gitu ya berada di kota ini, karena kan udah puluhan tahun ya Bu ya di kota Probolinggo, juga adaptasinya itu udah lancar gitu ya Bu ya. Terus ibu ini bekerja di pabrik juga nggak merasa berat gitu ya sama pekerjaannya. Ibu melaluinya dengan suka ceria gitu ya Bu ya. Jalanin saja pokoknya, yang penting bersyukur, harus ikhlas gitu ya sama keadaan gitu. Oke, terima kasih. Terus kami semangat. ucapkan semangat terus untuk orang-orang pejuang yang di luaran sana. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.